Salam teman-teman, damai Kristus bagi kita semua, dan kiranya Tuhan terus menyertai kita. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai satu topik dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36 tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Di situ dijelaskan bahwa mengenai hari itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa, bahkan Anak pun tidak. Jadi sebenarnya ayat ini banyak disorot oleh mereka yang non-Kristen untuk menjatuhkan iman Kristen, bahwa salah satu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, dia tidak mengetahui. Soalnya tentang kedatangan dia sendiri dia nggak tahu. Itu merupakan bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Namun untuk menangkis semua tafsiran-tafsiran yang salah tersebut, kita akan belajar pada seorang murtadin ya. Dia ini memang berlatar belakang agama Islam, akhirnya menjadi Kristen. Dia menjelaskan tentang konteks Matius 24 ini dengan baik. Itu bagi teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini supaya channel ini terus maju dan nama Tuhan dipermuliakan. I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Kali ini kita akan membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang mana disebutkan hanya Bapa yang tahu, bahkan Anak Allah sendiri pun tidak tahu. Nah, hal itu tertulis di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, ada orang yang berpandangan bahwa Yesus sebagai Anak Allah lebih rendah dari Bapa. Karena buktinya bahwa Anak sendiri pun tidak tahu kapan kedatangannya. Nah, ini juga dipertegas di dalam Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, orang berkata kepada saya, Pak Jul, ini buktinya 2 kali loh Alkitab mengatakan bahwa Anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Itu menunjukkan bahwa Anak lebih rendah dari Bapa. Saya katakan, benar, Anak lebih rendah dari Bapa dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah, di samping sebagai kapasitas sebagai manusia, kita juga harus perlu tahu apa latar belakang sejarah budaya yang ada pada saat Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam video di channel ini Bapak Ibu, bahwa kitab Matius itu sangat kental dengan budaya Yahudi Ibraninya. Termasuk juga Markus, karena Markus adalah seorang Yahudi. Tentu saja dia akan paham apa budaya Yahudi. Nah, oleh sebab itu, kita tentu harus dibantu oleh literatur Yahudi supaya bisa mendapat gambaran yang jelas apa alasan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa saja yang tahu kepada pendengarnya. Nah, tahukah Bapak Ibu, penekanan ayat ini bukan pada ketidaktahuan Yesus sebagai Anak Allah Bapak Ibu, tetapi mengajarkan kita untuk bersiap, bukan untuk menghitung kapan waktunya Yesus datang. Dan berdasarkan budaya Yahudi, penentu kapan pesta perkawinan seorang laki-laki itu adalah hak seorang bapa dan selalu disertai dengan tiupan shofar atau tiupan sangkakala. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen tentu tahu ketika sangkakala berbunyi, perjamuan kawin anak domba Allah segera dimulai, itu adalah bentuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, penentu waktu kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki menjumpai mempelai perempuannya, yaitu gereja, kita ini adalah gerejanya, itu adalah hak Bapa. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan Bapa yang tahu. Tentu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Yang pertama, Messianic Commentary Matthew Present Yeshua King Messiah dari Rabbi Barney Kasdan. Selanjutnya, The MacArthur New Testament Commentary dan Life Application Bible Commentary untuk kitab Matius. Nah, di dalam literatur ini Bapak Ibu, jika tidak ada yang tahu, itu berarti tidak ada yang tahu. Ada analogi yang sangat menarik yang tersembunyi di dalam kata-kata ini juga. Kata-kata itu sangat cocok dengan gambaran kata dari upacara pernikahan tradisional Yahudi di zaman Alkitab. Upacara pernikahan untuk pasangan yang bertunangan hanya akan dilakukan atas inisiasi ayah dari sang mempelai pria.
Bahkan mempelai pria pun tidak mengetahui waktu pasti upacara sampai ayahnya mengumumkan kedatangannya dengan dibunyikan suara syofar. Nah, sesuai dengan kebiasaan Yahudi pada masa itu, Yesua atau Yesus mengakui bahwa dia sebagai anak tidak tahu waktu yang tepat untuk upacara pernikahan, yaitu kembalinya dia untuk menjemput mempelai wanitanya. Hanya Bapa yang memiliki informasi itu, dan kita harus berhenti sampai di situ, sesuai dengan tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu, Yesus lebih rendah dong, bukankah Yesus itu satu dengan Bapa? Di dalam literatur ini, meskipun dia adalah Tuhan sepenuhnya dan juga manusia sepenuhnya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Kristus, Yesus secara sukarela membatasi penggunaan atribut ilahinya untuk hal-hal yang tertentu ketika dia menjadi manusia. Meskipun dia ada dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan, yaitu untuk dipegang selama kemanusiaannya, sesuai dengan Filipi 2 ayat 6. Bukan karena dia kehilangan atribut ilahinya, Bapak Ibu, tetapi bahwa dia secara sukarela mengesampingkan penggunaan beberapa di antara dari atribut ilahinya itu, dan tidak mewujudkan atribut itu kecuali seperti yang diarahkan oleh Bapaknya. Dalam Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 30, dan Yohanes 6 ayat 38. Jadi jelas Bapak Ibu, bahwa Kristus tidak menggunakan atribut keilahiannya walaupun dia sama satu dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa, setara dengan Bapa. Tetapi sesuai dengan yang kita baca dalam Filipi 2 ayat 6, dia merendahkan diri dan tidak mempertahankan sifat keilahiannya untuk hal itu. Dan sesuai dengan konsep budaya orang Yahudi, bahwa sang Bapa lah yang berhak menentukan kapan pernikahan itu diselenggarakan. Dalam literatur lain, ketika Yesus berkata bahwa tidak ada yang mengetahui akhir zaman, dia menegaskan keterbatasannya sebagai manusia. Dalam Filipi 2 ayat 5-8. Nah, tentu saja Allah Bapa mengetahui waktu, dan Yesus dan Bapa adalah satu. Tetapi ketika Yesus menjadi seorang manusia, dia dengan sukarela melepaskan penggunaan atribut ketuhanannya yang tidak terbatas itu. Di bumi, Yesus mengesampingkan hak prerogatif ilahinya dan tunduk pada kehendak Bapa. Jadi hanya Bapa yang tahu persis kapan Yesus akan kembali. Seperti dalam budaya Yahudi tadi, dia kembalikan hak itu kepada Bapa karena Bapa yang menentukan kedatangannya. Dalam literatur lain, penekanan ayat ini bukan pada ketidaktahuan Yesus, Bapak Ibu, melainkan pada fakta bahwa tidak ada yang tahu. Ini adalah rahasia Allah Bapa yang akan diungkapkan ketika dia menghendaki hal itu. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan kitab suci atau ilmu pengetahuan kapan hari pastinya kedatangannya yang kedua. Yesus sedang mengajarkan persiapan, bukan perhitungan. Adalah baik bagi kita bahwa kita tidak tahu persis kapan Kristus akan datang kembali. Jika kita tahu tanggal pastinya, kita mungkin tergoda untuk malas dalam pekerjaan kita. Lebih buruknya lagi, Bapak Ibu, kita mungkin berencana untuk terus berbuat dosa dan kemudian berbalik kepada Tuhan tepat pada akhirnya nanti. Maksudnya, ketika mau datang Tuhan, disitulah kita bertobat. Surga seharusnya bukan satu-satunya tujuan kita. Masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan di sini. Dan kita harus terus melakukannya sampai kita mati, atau sampai kita melihat kembalinya juru selamat kita secara nyata. Jadi jelas Bapak Ibu, penekanannya bukan pada ketidaktahuan Yesus, melainkan pada persiapan kita. Kalau kita baca ayat berikutnya Bapak Ibu tentang kisah Nuh, itu bicara tentang persiapan, berjaga-jaga. Nah, bicara tentang ketidaktahuan Yesus sebagai manusia, dia kembalikan itu kepada Bapa. Karena budaya Yahudi mengatakan bahwa yang menentukan pernikahan seorang mempelai laki-laki adalah hak dan inisiasi Bapa, dan itu ditandai dengan tiupan syofar atau sangkakala. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia teman-teman tadi penjelasan dari Pak Jul tentang konteks pemakaian dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Jadi yang saya pahami bahwa Yesus mengatakan hal demikian karena berdasarkan latar belakang orang Yahudi,
bahwa setiap acara perkawinan atau pernikahan itu hari dan waktu itu tidak diketahui oleh si mempelai laki-laki, tetapi hanya bapak si mempelai laki-laki tersebut yang tahu. Jadi sangat pas dan relevan ya, konteks itu dipahami dengan budaya orang Yahudi. Saya berharap ini menjadi sebuah pemahaman baru bagi teman-teman juga. Jadi bagi teman-teman yang baru mengetahui channel ini, jangan lupa di subscribe. Tuhan Yesus memberkati.